Tata tertib persidangan. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Para pihak dan pengunjung sidang diharuskan memakai pakaian yang pantas dan sopan dan dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 9. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang, dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 504-IMB-331-4-2023 antara Auliana selaku penggugat melawan Wali Kota Makassar selaku tergugat. Sidang akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 504-IMB-331-4-2023 antara Auliana Reski selaku penggugat melawan Wali Kota Makassar selaku tergugat. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada para pihak dipersilakan memasuki ruang sidang. Kepada para pihak dipersilakan untuk duduk. Saudari penggugat, pada hari ini penggugat hadir sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum saudari? Hari ini saya didampingi oleh kuasa hukum saya yang mulia, yakni Herianti SHMH. Baik, saudari tergugat, apakah saudari hadir sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum saudari? Hari ini saya didampingi oleh kuasa hukum saya yang mulia, Abdul Rahman SHMH. Kuasa tergugat silakan maju menyerahkan surat kuasa khusus dan kartu identitas saudara. Kepada penggugat silakan maju untuk memeriksa. Silakan kembali ke tempat. Sesuai dengan penetapan hakim ketua majelis, setelah dilakukan pemeriksaan, maka sidang hari ini dilanjutkan dengan persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan pasal 74. Maka agenda sidang pada hari ini adalah penyampaian surat gugatan dari pihak penggugat. Saudari penggugat, apakah saudari sudah siap dengan surat gugatan saudari? Siap, yang mulia. Sebelumnya saudara tergugat, apakah sudah menerima salinan surat gugatan dari penggugat? Sudah, yang mulia. Baiklah, atas gugatan saudari penggugat, ingin dibacakan atau dianggap telah dibacakan? Saya akan membacakan pokok-pokoknya saja, yang mulia. Tergugat, apakah keberatan jika hanya dibacakan pokok-pokoknya saja?
saja? Tidak, Yang Mulia. Baik, silakan saudari penggugat untuk membacakan gugatannya. Baik, Yang Mulia. Majelis Hakim yang mulia, pihak tergugat dan kuasa hukum tergugat yang kami hormati, serta hadirin yang berbahagia. Izinkanlah saya kuasa hukum penggugat untuk membacakan surat gugatan kami. Surat gugatan dengan nomor register sengketa 504-IMB-331-4-2023 antara Aulia Rizky selaku tergugat melawan Wali Kota Makassar selaku tergugat. Yang menjadi objek gugatan adalah surat keputusan Wali Kota Makassar tentang izin pembangunan menara tower telekomunikasi. Adapun dasar gugatan penggugat adalah 1. Bahwa penggugat merasa ketenangan dan ketentramannya terganggu akibat pembangunan tower telekomunikasi tersebut. 2. Bahwa penggugat termasuk warga sekitar yang tidak pernah diinformasikan atau disosialisasikan dengan pihak provider dan atau melalui ketua RT setempat mengenai rencana bangunan menara tower telekomunikasi tersebut. 3. Bahwa penggugat sebelumnya telah melakukan upaya administratif namun tidak mendapatkan tanggapan dari pihak tergugat. 4. Bahwa penggugat baru mengetahui adanya pembangunan menara tower pada saat adanya papan yang bertuliskan IMB dipasang di atas tanah tersebut. Dengan alasan tersebut di atas, maka keputusan tergugat tersebut harus dinyatakan batal atau tidak sah. Untuk itu, penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Tata Usaha Negara dengan nomor register 504-331-4-2023 tanggal 10 September 2023 tentang IMB yang diterbitkan oleh tergugat untuk PT Daya Mitra Telekomunikasi. 3. Memerintahkan kepada tergugat untuk mencabut surat keputusan Tata Usaha Negara nomor 504-IMB-331-4-2023 tanggal 10 September 2023 tentang IMB untuk PT Daya Mitra Telekomunikasi. 4. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara atau sengketa tata usaha negara ini. Cukup, Yang Mulia. Baik, setelah kuasa hukum penggugat membacakan gugatannya, maka agenda sidang berikutnya adalah jawaban dari saudara tergugat. Saudara tergugat, apakah saudara sudah siap dengan jawaban saudara? Siap, Yang Mulia. Diperintahkan maju untuk menyerahkan jawaban kepada Majelis Hakim. Saudara tergugat, atas jawaban saudara ini, apa ingin dibacakan atau dianggap telah dibacakan? Dibacakan pokok-pokoknya saja, Yang Mulia. Saudari penggugat, apakah tidak keberatan jika dibacakan pokok-pokoknya saja? Tidak, Yang Mulia. Silakan. Majelis Hakim yang mulia, pihak penggugat dan kuasa hukum penggugat yang kami hormati, serta hadirin yang berbahagia. Izinkanlah saya kuasa hukum tergugat untuk membacakan jawaban atas sengketa tata usaha negara dengan nomor register 504-IMB-331-4-2023. 1. Bahwa tergugat sebelum izin mendirikan bangunan yang digelorkan, pihak pemohon bersama-sama dengan kelurahan setempat dan ketua desa setempat tentang rencana pembangunan tower sudah memberitahukan dan mensosialisasikan atas pembangunan menara telekomunikasi milik PT Daya Mitra Telekomunikasi. Hal tersebut didasarkan dengan surat pernyataan izin warga dan berdasarkan surat pemberitahuan warga yang menyatakan bahwa telah menerima pemberitahuan, sosialisasi dan kompensasi atas pembangunan menara telekomunikasi bersama. 2. Bahwa menurut tergugat, apa yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal tentang penerbitan izin mendirikan bangunan sudah memenuhi syarat formil di antaranya adanya surat pernyataan izin warga dan berita acara pemeriksaan lapangan terhadap permohonan rekomendasi izin mendirikan
bangunan oleh tim penelitian. Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, mohon kiranya majelis hakim yang mulia yang pemeriksa sengketa ini berkenan menjatuhkan keputusan dengan amar putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi 1. Menerima eksepsi tergugat seluruhnya. 2. Menerima semua dalil-dalil atau alasan-alasan yang diajukan tergugat untuk seluruhnya. 3. Menyatakan gugatan tergugat ditolak atau tidak dapat diterima. 4. Menghukum tergugat membayar biaya perkara. Cukup yang mulia. Setelah pembacaan jawaban dari kuasa hukum tergugat, maka agenda selanjutnya adalah replik dari saudari penggugat. Saudari penggugat, apakah saudari sudah siap dengan replik saudari? Belum yang mulia. Berapa lama waktu yang saudari butuhkan? Kami membutuhkan waktu 10 hari yang mulia. Kepada pihak tergugat, tidak keberatan apabila sidang ditunda selama 10 hari? Maaf yang mulia, dan meskipun tergugat, apakah pemberian waktunya bisa lebih dipercepat lagi yang mulia? Bagaimana saudara penggugat? Baik, kalau begitu saya meminta waktu 7 hari yang mulia. Kepada pihak tergugat, apakah tidak keberatan apabila sidang ditunda selama 7 hari ke depan? Tidak yang mulia. Baik, Pak Indra, 7 hari ke depan hari apa, tanggal berapa, dan apakah akan dilaksanakan persidangan? Hari Rabu, tanggal 8 November 2023 dan tidak ada persidangan yang mulia. Baik, untuk memberikan kesempatan kepada penggugat untuk menyampaikan repliknya, maka persidangan akan dilanjutkan pada Rabu 8 November 2023. Sebelum persidangan ditutup, saudari penggugat, apakah masih ada yang ingin dipertanyakan? Cukup yang mulia. Saudara tergugat, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Baiklah, kepada para pihak karena telah hadir hari ini, maka tidak perlu dipanggil lagi, karena pemberitahuan ini dianggap sebagai panggilan resmi dari pengadilan. Maka untuk itu sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 504-331-4-2023 antara Olyana Reski selaku penggugat melawan Wali Kota Makassar selaku tergugat. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, saudari penggugat, apakah siap untuk sidang hari ini? Siap yang mulia. Saudara tergugat, apakah siap untuk sidang hari ini? Siap yang mulia. Berdasarkan berita acara persidangan yang lalu, maka agenda persidangan hari ini adalah replik dari pihak penggugat. Saudari penggugat, apakah sudah siap dengan replik saudari? Siap yang mulia. Saudari penggugat persilakan maju untuk menyerahkan replik kepada majelis hakim. Atas replik saudari, apakah mau dibacakan
dianggap telah dibacakan yang mulia. Saudara tergugat, apakah saudara keberatan jika replik tergugat dianggap telah dibacakan? Tidak, yang mulia. Dikarenakan pihak tergugat telah menyerahkan repliknya, maka agenda sidang selanjutnya adalah duplik dari saudara tergugat. Saudara tergugat, apakah telah siap dengan duplik saudara? Belum, yang mulia. Berapa lama yang saudara butuhkan untuk menyusun duplik saudara? 7 hari, yang mulia. Baik, saudari penggugat, apakah saudari keberatan jika sidang ditunda selama 7 hari ke depan? Tidak, yang mulia. Baiklah, panitera 7 hari ke depan, hari apa, tanggal berapa, dan apakah dapat dilakukan persidangan? Hari Rabu 15 November 2023 dan tidak ada jadwal persidangan yang mulia. Untuk memberikan kesempatan kepada pihak tergugat untuk menyiapkan dupliknya, maka sidang ditunda selama 7 hari ke depan dan dilanjutkan pada hari Rabu 15 November 2023. Sebelum sidang ditutup, kepada para pihak apakah masih ada yang ingin disampaikan? Tidak ada, yang mulia. Baiklah, kepada para pihak karena telah hadir hari ini, maka sidang tidak perlu dipanggil lagi karena pemberitahuan ini dianggap sebagai panggilan resmi dari pengadilan. Maka untuk itu sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 504-IEP-331-4-2023 antara Olyana Reski selaku penggugat melawan Wali Kota Makassar selaku tergugat. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Berdasarkan berita acara persidangan yang lalu, maka agenda persidangan hari ini adalah duplik dari pihak tergugat. Saudara tergugat, apakah saudara telah menyiapkan duplik saudara? Sudah, yang mulia. Saudara tergugat dipersilakan maju untuk menyerahkan duplik saudara. Baik, yang mulia. Pihak tergugat, apakah duplik saudara ini dibacakan atau dianggap telah dibacakan? Dianggap telah dibacakan, yang mulia. Saudari penggugat, apakah keberatan jika duplik tergugat dianggap telah dibacakan? Tidak, yang mulia. Baiklah, karena pihak tergugat telah menyerahkan dupliknya, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian surat dari semua pihak. Setelah itu, penghadiran saksi oleh kedua belah pihak. Bagaimana saudari penggugat, apakah tidak keberatan? Tidak, yang mulia. Saudara tergugat, Tidak, yang mulia. saudari penggugat, berapa lama waktu yang Anda butuhkan? 7 hari, yang mulia. Pihak tergugat, berapa lama waktu yang Anda butuhkan? 7 hari, yang mulia. Baiklah, panitera 7 hari ke depan, hari apa, tanggal berapa, dan apakah dapat dilakukan persidangan? Hari Rabu 22 November 2023 dan tidak ada jadwal persidangan yang mulia. Untuk memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk menyiapkan surat pembuktian dan saksi, maka sidang ditunda selama 7 hari ke depan dan dilanjutkan pada hari Rabu 22 November 2023. Sebelum sidang ditutup, kepada para pihak, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Tidak ada, yang mulia. Baiklah, kepada para pihak karena telah hadir hari ini, maka tidak perlu dipanggil lagi. Karena pemberitahuan ini dianggap sebagai panggilan resmi dari pengadilan, maka untuk itu sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili sengketa
sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 504-IMB-331-4-2003 antara Olyana Reski selaku penggugat melawan Wali Kota Makassar selaku tergugat. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Berdasarkan berita acara minggu lalu, maka persidangan hari ini adalah penyerahan alat bukti surat dari pihak diawali dari pihak tergugat. Apakah saudari penggugat telah siap dengan alat bukti saudari? Siap Yang Mulia. Baik, saudari penggugat dipersilakan untuk menyerahkan alat bukti. Diperintahkan pihak tergugat untuk maju memeriksa surat bukti pihak penggugat. Setelah menyerahkan alat bukti dari surat penggugat, maka agenda selanjutnya adalah pembuktian alat bukti dari surat dari pihak penggugat. Saudari tergugat, apakah saudari sudah siap dengan alat surat bukti tergugat? Siap Yang Mulia. Diperintahkan maju untuk menyerahkan kepada majelis hakim. Dikarenakan kedua belah pihak telah menyerahkan alat bukti suratnya, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian saksi yang diawali dari pihak penggugat. Saudari penggugat, apakah saudari sudah siap dengan saksi saudari? Siap Yang Mulia. Berapa saksi saudari yang hadirkan? 1 orang saja Yang Mulia. Baik, bisa langsung dimulai saja. Bisa Yang Mulia. Baik, silakan saudari saksi maju dan petugas tolong bantu saya dalam pengambilan tes. Silakan ikuti kata-kata saya. Baik Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah memberikan keterangan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang sebenar-benarnya dan tidak lain dan tidak bukan dan tidak lain dan tidak bukan dari yang sebenarnya. dari yang sebenarnya. Silakan berikut. Bisa Anda sampaikan pendapat Anda tentang teori ini? Baik Yang Mulia, saya memandang pembangunan tersebut telah merugikan hak-hak saya sebagai pemilik tanah dan juga telah melanggar regulasi tata ruang yang berlaku. Mohon berikan informasi lebih lanjut mengenai dampak konflik yang Anda alami. Saya merasa terganggu dengan adanya tower itu. Yang pertama itu mengganggu pemandangan sekitar area tersebut. Tower yang tinggi dan mencolok dapat merusak keindahan di lingkungan sekitar. Terus adanya pembangunan tower itu dapat mengganggu kesehatan warga sekitar. Adanya radiasi elektronik magnetik yang dihasilkan oleh tower itu dapat berdampak negatif bagi masyarakat sekitar juga. Pembangunan itu juga telah merugikan hak saya sebagai pemilik tanah dan juga telah melanggar regulasi tata ruang yang berlaku. Saya merasa bahwa pemerintah telah memberikan izin pembangunan tower itu tanpa memperhatikan hak saya sebagai pemilik tanah dan telah melakukan konsultasi dengan saya terlebih dahulu. Dan saya merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait proyek ini. Apakah Anda memiliki bukti-bukti yang menunjukkan bahwa pemerintah tidak memperhatikan hak-hak Anda dalam kasus ini? Ya, saya memiliki surat-surat dan dokumen yang menunjukkan bahwa saya tidak pernah diberitahu
tentang rencana pembangunan tower dan tanah saya juga digunakan untuk tujuan tersebut. Terus saya juga memiliki bukti bahwa saya telah mengajukan protes kepada pemerintah tetapi tidak diproses. Apakah saudara masih ada yang ingin disampaikan? Cukup itu saja yang mulia. Baik, saudara saksi, keterangan saudara kami akan cukup. Silakan meninggalkan ruang sidang. Sebelumnya silakan mengambil kartu identitas saudara. Baik, pihak penggugat, apakah masih ada saksi yang ingin dihadirkan? Tidak ada yang mulia. Baiklah, dikarenakan pemeriksaan saksi dari pihak penggugat telah selesai, maka agenda selanjutnya adalah pemeriksaan saksi dari pihak tergugat. Saudara tergugat, apakah saudara sudah siap dengan saksi saudara? Siap, Yang Mulia. Baiklah, petugas hadirkan saksi dari tergugat. Siap, saksi tergugat dipersilahkan memasuki ruang sidang. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Iya, Yang Mulia. Baik, saudara saksi, sebelumnya silakan maju ke depan menyerahkan kartu identitasnya. Silakan kembali. Sebelumnya saya akan menanyakan identitas saudara. Harap dijawab dengan jelas apakah anda mengerti. Mengerti Yang Mulia. Nama, Imam Surah Perdam, tempat tanggal lahir, TK tanggal 5 April 1998. alamat, Jalan Veteran TK, pekerjaan, pengusaha, agama, Islam. jenis kelamin laki-laki kewargaan Indonesia, apa benar? Benar Yang Mulia. Baik, sebelum saksi memberikan keterangan, apakah saudara saksi siap disumpah dan memberikan kesaksian menurut agama yang saudara anut? Bersedia Yang Mulia. Baik, silakan saudara saksi maju ke depan. Petugas, bantu saya dalam pengambilan sumpah. Silakan ikuti kata-kata saya. Baik Yang Mulia. Apakah saudara saksi dapat memberikan penjelasan terkait pembangunan tower ini? Tentu Yang Mulia. Perusahaan kami telah melakukan studi kelayakan yang komprehensif sebelum memulai pembangunan tower ini. Kami telah memperhatikan semua persyaratan hukum dan perizinan yang diperlukan. Selain itu, kami juga berkomunikasi dengan pihak terkait, termasuk warga sekitar, untuk menjaga transparansi dan mencari solusi terbaik. Kami yakin pembangunan tower ini tidak hanya memberikan manfaat komunikasi yang penting, tetapi juga tidak merugikan warga sekitar. Terima kasih saudara saksi. Apakah saudari penggugat ada pertanyaan kepada saudara saksi tergugat? Ada yang mulia. Silahkan. Terima kasih yang mulia. Bapak Pradama, saya ingatkan kepada Anda bahwa Anda bersaksi di atas sumpah. Jadi mohon dijawab pertanyaan saya dengan benar. Bagaimana perusahaan Anda memastikan bahwa kebisingan dan tower ini tidak akan mengganggu warga sekitar? Kami telah melakukan studi lingkungan yang komprehensif dan mengadopsi teknologi canggih untuk mengurangi kebisingan di tower ini. Selain itu, kami juga telah berkomitmen untuk melakukan pemeliharaan rutin dan mengetahui standar kebisingan yang ditetapkan oleh otoritas terkait. Kepada saudari penggugat, apakah masih ada yang ingin dipertanyakan? Tidak ada yang mulia. Terima kasih saudara saksi tergugat. Keterangan saudara kami akan cukup. Silakan meninggalkan ruang sidang. Sebelumnya silakan mengambil
Kembali kartu identitas saudara. Baik, saudara tergugat, apakah masih ada saksi yang ingin dihadirkan? Tidak ada yang mulia. Baiklah, dikarenakan pemeriksaan saksi tergugat telah selesai, maka agenda selanjutnya adalah penyerahan kesimpulan dari pihak tergugat dan pihak tergugat. Baiklah, untuk memberikan waktu kepada pihak tergugat dan pihak tergugat menyampaikan kesimpulannya. Pihak tergugat, apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Belum, Yang Mulia. Pihak tergugat, apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Belum, yang mulia. Waktu 1 minggu, apakah sudah cukup untuk menyampaikan kesimpulan? Cukup, Yang Mulia. Baiklah, panitia, 1 minggu ke depan, hari dan tanggal berapa? Hari Rabu, 29 November 2023, dan tidak ada jadwal persidangan yang mulia. Baiklah, kami berikan waktu kepada pihak penggugat dan tergugat menyerahkan kesimpulannya pada 1 minggu ke depan, maka sidang kami tunda dalam waktu 1 minggu ke depan dan dilanjutkan pada hari Rabu 29 November 2023. Sebelum sidang ditutup, saudari penggugat, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Tidak ada, Yang Mulia. Saudara tergugat, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Baiklah, dikarenakan para pihak telah hadir dalam persidangan hari ini, maka tidak perlu dipanggil lagi karena pemberitahuan ini dianggap sesuai dengan panggilan yang resmi dari pengadilan, maka itu sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 504-IMB-331-4-2003 antara Oliana Reski selaku penggugat melawan Wali Kota Makassar selaku tergugat. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pihak tergugat, siapkah untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Pihak tergugat, apakah siap mengikuti sidang hari ini? Siap, yang mulia. Baiklah, berdasarkan berita acara pada persidangan yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah penyerahan kesimpulan dari kedua belah pihak yang diawali dari pihak penggugat. Saudari penggugat, apakah sudah siap dengan kesimpulan saudari? Siap, Yang Mulia. Baik, silakan maju untuk menyerahkan kepada majelis hakim. Baik, selanjutnya penyerahan kesimpulan dari pihak tergugat. Saudara tergugat, apakah saudara sudah siap dengan kesimpulan saudara? Siap, yang mulia. Baiklah, silakan maju ke depan untuk menyerahkan kepada majelis hakim. Baiklah, dikarenakan kedua belah pihak penggugat dan tergugat telah menyerahkan kesimpulannya, maka untuk memberikan kesempatan bagi majelis hakim untuk bermusyawarah dan menyampaikan putusan, maka persidangan ditunda dalam 1 minggu. Pada pihak penggugat, apakah keberatan? Tidak, Yang Mulia. Tergugat, apakah keberatan 1 minggu ke depan? Tidak, yang mulia. Baiklah, panitera, 1 minggu ke depan hari apa dan tanggal
hari Rabu 6 Desember 2023 dan tidak ada jadwal persidangan yang mulia. Baiklah, untuk penyampaian putusan, maka sidang akan ditunda selama 1 minggu ke depan dan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023. Sebelum sidang ditutup, apakah pihak penggugat masih ada pertanyaan? Tidak, Yang Mulia. Tergugat, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Yang Mulia. Baiklah, kepada perhatian karena telah hadir hari ini, maka tidak perlu dipanggil lagi. Karena pemberitahuan ini dianggap sebagai panggilan resmi dari pengadilan, maka untuk itu sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 504-331-4-2023 antara Olyana Reski selaku penggugat melawan Wali Kota Makassar selaku tergugat. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, berdasarkan berita acara pada persidangan yang lalu, maka agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Saudari penggugat dan saudari tergugat, apakah sudah siap mengikuti sidang hari ini? Siap, Yang Mulia. Putusan nomor 504-331-4-2023 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama menjatuhkan putusan seperti di bawah dalam sengketa antara Olyana Reski, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tanggal lahir Sengkang 6 Agustus 1998. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Oktober 2023 memberi kuasa kepada Herianti Esa MH bergantung pada Yayasan Penegakan Hukum Indonesia dan Kota Makassar Jalan Flamboyan nomor 10 Makassar bertindak sebagai penggugat dan untuk selanjutnya sebut sebagai tergugat. Pihak tergugat melawan penggugat yang berkedudukan di Kota Makassar, Surat Kuasa Khusus tahun 2023 pada tanggal 10 Oktober 2023 memberi kuasa kepada Abdurrahman Esa MH berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Makassar yang beramat di Jalan Lembu nomor 19 Makassar bertindak untuk atas nama penggugat untuk selanjutnya disebut tergugat. Pengadilan Tata Usaha Negeri Makassar nomor 504-331-4-2023. Pengadilan Tata Usaha Negeri Makassar tersebut telah membacakan gugatan penggugat, telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negeri Makassar nomor 504-331-4-2023. Pengadilan Tata Usaha Negeri Makassar pada tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan susunan Majelis Hakim telah membacakan penetapan kuasa Majelis Hakim nomor 504-331-4-2023 tentang pemeriksaan persiapan telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim nomor 504-331-4-2023. Pengadilan Tata Usaha Negeri Makassar pada tanggal 6 Desember 2023 tentang pemeriksaan sidang telah membaca berkas perkara yang bersangkutan, telah memeriksa bukti-bukti tertulis dari kedua belah pihak dan mendengarkan ketetapan saksi yang telah membaca berita acara pemeriksaan dalam negeri dan segala sesuatu yang menjadi dalam persidangan tersebut. Tentang runtuhnya perkara, penimbangan bahwa penggugat telah mengajukan gugatannya yang tercatat dalam registrasi nomor perkara
504-IMB-331-2023 dari Pengadilan Tata Usaha Negeri Makassar dengan alasan sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat termasuk warga sekitar yang tidak pernah diinformasikan atau disosialisasikan bermusyawarah dengan pihak provider dan melalui ketua RT setempat mengenai rencana pembangunan menara tower telekomunikasi tersebut. 2. Bahwa untuk mengantisipasi agar bangunan tower telekomunikasi tersebut tidak jadi bangunan, maka penggugat beberapa kali mengirimkan surat protes. 3. Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka biaya-biaya yang timbul dalam sengketa ini merujuk ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha. Haruslah dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang dikalah, yang sebenarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Menimbang, setelah majelis hakim mempertimbangkan tentang segala alat bukti dalam sengketa ini, namun yang disebutkan secara tegas dalam pertimbangan hukum ini merupakan alat bukti yang relevan. Sedangkan yang tidak disebutkan tidak pula dikesampingkan, tetapi terlampir dalam berkas perkara ini. Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 junto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan-peraturan lainnya yang terkait. Mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat dalam pokok perkara. 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp214.500. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu 29 Desember 2023 oleh Nur Aslina SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Asraf Pradama SH.MH, Andi Nurhalisa SH.MKN masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 oleh Majelis Hakim. Bagaimana tanggapan tergugat tentang putusan ini? Cukup Yang Mulia. Bagaimana tanggapan penggugat untuk putusan ini? Cukup Yang Mulia. Dengan selesainya pembacaan putusan, maka selesailah sudah seluruh rangkaian pemeriksaan dalam sengketa ini dan selanjutnya persidangan sengketa ini dinyatakan selesai dan tertutup. Sidang telah selesai. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.